Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mekanika fluida, khususnya pada bab kinematika fluida. Kita akan membahas secara mendalam tentang konsep dasar kinematika fluida, mulai dari tujuan pembelajaran, pengertian kinematika fluida, hingga garis arus, pipa arus, dan besaran penting lainnya. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke materi utama, mari kita lihat daftar isi yang akan kita bahas. Kita akan mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian membahas pengertian kinematika fluida, garis arus, pipa arus, percepatan aliran, debit, persamaan kontinuitas, hingga contoh aplikasi di lapangan. Semua ini akan membantu kita memahami bagaimana fluida bergerak dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam merancang bangunan air. Pertama kita bahas tujuan instruksional umum atau yang biasa disebut TIUN. Setelah menyelesaikan materi ini, teman-teman diharapkan mampu merencanakan bangunan air. Bangunan air bisa berupa bendungan yang menyimpan air, saluran irigasi yang mengalirkan air ke sawah, atau sistem pipa yang memasok air bersih ke rumah-rumah. Untuk merancangnya, kita perlu memahami konsep mekanika fluida beserta teori hidrostatika yang membahas fluida diam dan hidrodinamika yang membahas fluida bergerak. Tanpa dasar ini, desain bangunan air bisa tidak aman atau tidak efisien. Untuk mencapai TIU tersebut, ada 3 tujuan instruksional khusus atau TIK yang harus kita capai. Pertama, kita harus bisa menjelaskan apa itu garis arus dan pipa arus. Ini penting agar kita bisa memvisualisasikan bagaimana fluida bergerak. Kedua, kita harus bisa menerangkan percepatan dan debit aliran. Itu besaran kunci untuk mengetahui seberapa cepat dan seberapa banyak fluida yang mengalir. Dan ketiga, kita harus bisa merumuskan persamaan kontinuitas, prinsip penting yang berdasarkan kekekalan massa dalam aliran fluida. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Apa sih kinematika fluida? Secara sederhana, kinematika membahas gerak partikel zat cair tanpa kita tanya mengapa fluida itu bergerak. Jadi fokusnya adalah bagaimana fluida bergerak, bukan gaya apa yang menyebabkan gerakan itu. Ini berbeda dengan dinamika fluida yang membahas hubungan antara gaya dan gerakan fluida. Teman-teman bisa bayangkan, jika kita lihat aliran air di sungai, sangat sulit untuk mengikuti setiap partikel air secara satu persatu. Oleh karena itu, kita menggunakan cara lain, mengukur kecepatan air pada titik-titik tertentu di sungai dan melihat bagaimana kecepatan itu berubah seiring waktu. Setelah kita tahu distribusi kecepatannya, kita bisa menghitung tekanan dan gaya yang bekerja pada fluida tersebut, yang nantinya digunakan untuk merancang struktur sekitar sungai. Sekarang kita masuk ke topik utama, garis arus dan pipa arus. Mari kita mulai dengan garis arus atau streamlines. Garis arus adalah kurva yang kita gambar secara hayal di dalam aliran fluida. Tujuannya adalah untuk menunjukkan arah gerak fluida di berbagai titik, dan mengabaikan gerakan kecil yang tidak teratur akibat turbulensi. Setiap partikel fluida yang bergerak akan memiliki lintasan sendiri, yang disebut garis lintasan. Seperti yang terlihat pada gambar 5.1. Sebuah partikel yang kita sebut A pada waktu awal TO berada di koordinat ABC. Setelah beberapa waktu pada T1, partikel ini berpindah ke koordinat XYZ. Lintasan yang ditempuhnya itulah garisan lintasan. Garis arus memiliki beberapa karakteristik penting yang perlu kita ingat. Pertama, jika kita buat garis singgung di setiap titik pada garis arus, garis singgung itu akan menunjukkan arah kecepatan partikel fluida yang melewati titik tersebut, seperti yang terlihat pada gambar 5.2. Kedua, garis arus tidak akan pernah saling berpotongan. Bayangkan jika ada dua garis arus yang bertemu. Itu berarti di titik temuannya, fluida harus bergerak ke dua arah yang berbeda sekaligus, hal yang tidak mungkin terjadi. Ketiga, pada aliran tunak, di mana kecepatan di setiap titik tidak berubah dengan waktu, garis arus akan sama dengan garis lintasan partikel fluida.
Namun, jika aliran tidak lunak, di mana kecepatannya berubah seiring waktu, garis arus dan garis lintasan bisa berbeda. Selanjutnya adalah pipa arus atau stream tubes. Bagaimana pipa arus terbentuk? Jika kita gambar banyak garis arus yang melalui semua titik di sekeliling sebuah luasan kecil di dalam aliran fluida, maka garis-garis arus itu akan membentuk sebuah tabung yang kita sebut pipa arus, seperti yang terlihat pada gambar 5.3. Karakteristik pipa arus yang sangat penting adalah karena tidak ada aliran yang bisa memotong garis arus. Fluida di dalam pipa arus tidak akan keluar melalui dinding tabungnya. Aliran hanya akan masuk melalui satu ujung dan keluar melalui ujung yang lain. Kita bisa menganggap pipa arus sebagai sebuah pipa nyata, sehingga semua prinsip yang kita terapkan pada pipa arus juga bisa diterapkan pada sistem pipa atau saluran yang sebenarnya. Konsep garis arus dan pipa arus bukan hanya teori belaka, tapi banyak diterapkan di kehidupan nyata. Misalnya, kita merancang badan kapal. Kita perlu melihat pola garis arus sekitar badan kapal agar bisa membuat bentuk yang meminimalkan hambatan air. Pada sayap pesawat, analisis garis arus membantu kita mendesain bentuk sayap yang bisa menghasilkan gaya angkat yang optimal. Di bidang teknik sipil, ketika merancang balok bendungan atau saluran irigasi, kita menggunakan konsep ini untuk mengetahui bagaimana aliran akan terdistribusi, sehingga bisa menentukan ukuran dan bentuk struktur yang tepat. Selanjutnya kita bahas dua besaran penting dalam kinematika fluida, percepatan dan debit aliran. Percepatan aliran adalah perubahan kecepatan fluida per satuan waktu. Ada dua jenisnya, percepatan lokal yang terjadi karena kecepatan di satu titik berubah seiring waktu, dan percepatan konvektif yang terjadi karena fluida berpindah dari titik dengan kecepatan rendah ke titik dengan kecepatan tertinggi, atau sebaliknya. Kemudian ada debit aliran, yaitu volume fluida yang melewati suatu penampakan dalam waktu tertentu. Rumusnya cukup sederhana, Q sama dengan luas penampang dikalikan kecepatan rata-rata aliran. Satuannya bisa dalam meter kubik per detik atau liter per menit. Contohnya, jika sebuah pipa memiliki luas penampang 0,1 meter persegi dan kecepatan aliran 2 meter per detik, maka debitnya adalah 0,2 meter kubik per detik. Prinsip kekekalan massa menyatakan bahwa massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini adalah dasar fisika yang berlaku untuk semua sistem, termasuk sistem aliran fluida. Dalam konteks kinematika fluida, kita menganggap bahwa fluida tidak mengalami perubahan massa di dalam bagian sistem yang kita analis. Misalnya di dalam suatu segmen pipa atau saluran. Untuk memahaminya, bayangkan kita memiliki sebuah pipa yang bagian tengahnya menyempit. Ketika air mengalir melalui pipa tersebut, tidak ada air yang muncul dari tempat lain atau menghilang di tengah jalan. Jadi, jumlah massa air yang masuk ke ujung pertama pipa setiap detik harus sama dengan jumlah massa air yang keluar dari ujung kedua setiap detik. Sebagian besar cairan seperti air dianggap sebagai fluida termampatkan, yang berarti massa jenisnya P tidak berubah meskipun tekanan atau volume berubah sedikit. Dalam kasus ini, persamaan kontinuitas dapat disederhanakan menjadi kekekalan volume atau debit konstan. Q1 sama dengan Q2 karena debit Q sama dengan A kali V. Maka persamaan dapat ditulis sebagai A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana A1 sama dengan luas penampang pipa atau saluran di lokasi 1 dalam satuan meter persegi. V1 kecepatan rata-rata aliran fluida di lokasi 1 dalam satuan meter per detik. A2 sama dengan luas penampang pipa atau saluran di lokasi 2 dalam satuan meter persegi. V2 kecepatan rata-rata aliran fluida di lokasi 2 dalam satuan meter per detik. Untuk gas atau fluida yang dapat dimampatkan, massa jenisnya bisa berubah akibat perubahan tekanan atau suhu. Dalam kasus ini, persamaan kontinuitas menggunakan massa alir M yang didefinisikan sebagai massa fluida yang melewati penampang persatuan waktu. M1 sama dengan M2 P1 kali A1 kali V1 sama dengan P2 kali A2 kali V2, di mana P1 dan P2 adalah massa jenis fluida di lokasi 1 dan 2 dalam satuan kilogram per meter kubik. Contoh perhitungannya, misalnya sebuah pipa dengan luas penampang awal A1 sama dengan 0,2 meter persegi memiliki kecepatan aliran V1 sama dengan
1,5 meter per detik. Pipa tersebut kemudian menyempit menjadi luas. Penampang K2 sama dengan 0,1 meter persegi. Berapakah kecepatan aliran di bagian menyempit tersebut? Menggunakan persamaan kontinuitas A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. 0 kali 2 kali 1,5. 0,2 kali 1,5 sama dengan 0,1 kali V2. 0,3 sama dengan 0,1 kali V2. V2 sama dengan 3 meter per detik. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa ketika luas penampang mengecil, kecepatan aliran akan meningkat. Dan sebaliknya, ini adalah prinsip yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika kita menyempitkan ujung selang air untuk membuat aliran lebih cepat. Jadi persamaan kontinuitas yang kita bahas tadi adalah berdasarkan prinsip kekekalan massa. Untuk fluida tak termampatkan seperti air, debit yang masuk akan sama dengan debit yang keluar. Ini berarti jika kita punya pipa yang menyempit, kecepatan aliran akan meningkat. Contohnya, jika pipa awalnya memiliki luas 0,2 meter persegi dan kecepatan 1,5 meter per detik, lalu menyempit menjadi 0,1 meter persegi, kecepatannya akan naik menjadi 3 meter per detik. Untuk fluida yang bisa dimanfaatkan seperti gas, kita harus mempertimbangkan perubahan massa jenisnya, sehingga persamaannya menjadi sedikit berbeda. Namun dalam aplikasi teknik sipil yang kebanyakan menggunakan air, kita cukup menggunakan persamaan kontinuitas yang menyederhanakan ke debit konstan. Sudah terlihat juga di sini ya. Kita baca lagi dengan pendahuluan. Kinematika adalah tinjauan gerak partikel zat cair tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkan gerak tersebut. Kinematika mempelajari kecepatan di setiap titik dalam medan aliran pada setiap saat di dalam aliran zat cair. Pergerakan partikel-partikel zat tersebut sulit diamati. Oleh karena itu biasanya digunakan kecepatan pada suatu titik sebagai fungsi waktu untuk mendefinisikan pergerakan partikel. Setelah kecepatan didapat, maka dapat diperoleh distribusi tekanan dan gaya yang bekerja pada zat cair. Garis arus atau streamlines dan pipa arus atau stream tubes. Garis arus streamline adalah kurva khayal yang ditarik di dalam aliran zat cair untuk menunjukkan arah gerak di berbagai titik dalam aliran dengan mengabaikan fluktuasi sekunder yang terjadi akibat turbulensi. Partikel-partikel zat cair pada pergerakannya akan bergerak melalui suatu garis lintasan atau path line tertentu. Gambar 5.1 lintasan gerak partikel zat cair. Koordinat partikel A, X, atau XYZ pada waktu T1 adalah tergantung pada koordinat awalnya ABC pada waktu T0. Oleh karena garis lintasan sulit digambarkan untuk masing-masing partikel, maka untuk menggambarkan gerakan fluida dikenalkan suatu karakteristik alirannya, itu kecepatan atau V dan tekanan atau P. Garis singgung yang dibuat di sembarang titik pada lintasan partikel menunjukkan arah arus dan kecepatan partikel zat air tersebut. Terlihat ya di gambar 5.2 ini arah arus gerak partikel zat cair, teman-teman. Garis arus tidak akan saling berpotongan atau bertemu. Apabila sejumlah arus ditarik melalui setiap titik di sekeliling suatu lintasan kecil, maka akan terbentuk suatu tabung arus atau stream tubes. Oleh karena tidak ada aliran yang memotong garis arus, maka zat cair tidak akan keluar melalui dinding tabung. Aliran hanya akan masuk dan keluar melalui kedua ujung tabung arus. Yang terlihat di gambar 5.3 menunjukkan suatu tabung arus. Nah, ini ya teman-teman, gambar 5.3 tabung arus. Garis arusnya lurus kayak gendang ya. Nah, terlihat ya. Nah, di sini saluran irigasi dirancang untuk mengalirkan air dari sumber seperti waduk atau sungai, lahan pertanian. Konsep kinematika fluida yang kita pelajari sangat penting dalam perancangannya. Garis arus itu digunakan untuk menentukan bentuk saluran agar aliran tetap lancar dan tidak terjadi daerah mati atau turbulensi yang berlebihan. Saluran dengan bentuk melengkung yang sesuai dengan pola garis arus akan mengurangi hambatan aliran dan mencegah erosi pada dinding saluran. Dalam debit aliran, menentukan ukuran saluran yang dibutuhkan. Misalnya jika lahan pertanian membutuhkan debit air 5 meter per kubik, 5 meter kubik per detik, maksudnya kita perlu menghitung luas penampang saluran dan kecepatan aliran yang optimal.
Kecepatan yang terlalu rendah akan menyebabkan endapan sedimen, sedangkan kecepatan yang terlalu tinggi akan menyebabkan erosi pada dasar dan dinding saluran. Persamaan kontinuitas digunakan ketika saluran memiliki perubahan lebar atau kedalaman. Misalnya jika saluran yang awalnya lebar 3 meter dan dalam 1 meter diperlebar menjadi 4 meter, kita bisa menghitung bagaimana kecepatan aliran akan berubah agar debit tetap sesuai kebutuhan. Contoh kasus, sebuah saluran irigasi berbentuk trapesium dengan lebar atas 4 meter, lebar bawah 2 meter, dan kedalaman 1,5 meter. Luas penampang saluran dihitung sebagai A sama dengan lebar atas plus lebar bawah per 2 kali kedalaman, sama dengan 4 tambah 2 per 2 kali 1,5 sama dengan 4,5 meter persegi. Jika debit dibutuhkan adalah 6,75 meter kubik per detik, maka kecepatan aliran yang dibutuhkan adalah V sama dengan Q per A sama dengan 6,75 per 4,5 sama dengan 1,5 meter per detik. Kecepatan ini dianggap optimal karena tidak terlalu tinggi untuk menyebabkan erosi dan tidak terlalu rendah untuk menyebabkan endapan. Perancang sistem pipa distribusi air bersih. Sistem pipa distribusi air bersih harus mampu memasok air ke seluruh wilayah dengan tekanan dan debit yang cukup. Konsep kinematika fluida yang digunakan pipa arus sama dengan setiap pipa dalam sistem dianggap sebagai pipa arus, di mana air hanya mengalir masuk dan keluar melalui ujung pipa, tidak melalui dinding. Hal ini membantu dalam menghitung distribusi aliran di setiap cabang pipa. Persamaan kontinuitas sama dengan digunakan untuk menghitung bagaimana debit terbagi di setiap percabangan pipa. Misalnya, jika sebuah pipa utama dengan debit 100 liter per detik bercabang menjadi 2 pipa dengan luas penampang masing-masing 2 cm persegi dan 3 cm persegi. Kita bisa menghitung debit di setiap cabang dengan menggunakan persamaan kontinuitas. Percepatan aliran diperlukan untuk menghitung gaya yang bekerja pada sambungan pipa dan katup. Kecepatan yang tiba-tiba akibat penutupan katup terlalu cepat bisa menyebabkan fenomena atau water hammer yang dapat merusak pipa. Rancangan balok bendungan. Balok bendungan adalah struktur yang mengatur aliran air dari waduk ke hilir. Konsep kinematika fluida yang diterapkan garis arus sama dengan digunakan untuk mendesain bentuk pelana balok bendungan agar aliran air melewatinya dengan lancar, mengurangi hambatan dan getaran pada struktur. Pola garis arus yang baik akan mencegah terjadinya gelembung udara atau daerah tekanan rendah yang bisa menyebabkan korosi atau kerusakan pada balok. Debit aliran sama dengan menentukan kapasitas maksimum balok bendungan untuk mengalirkan air. Rumus debit lewat pelana balok telah dirumuskan berdasarkan pengamatan pola garis arus dan uji coba laboratorium. Persamaan kontinuitas sama dengan digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air setelah melewati pelana balok. Air yang mengalir dari daerah luas atau waduk ke daerah sempit atau pelana akan mengalami peningkatan kecepatan yang signifikan, yang kemudian akan mempengaruhi bentuk aliran di hilir bendungan. Adalah dasar penting dalam teknik sipil, khususnya dalam perancangan sistem dan struktur yang melibatkan aliran fluida. Konsep garis arus, pipa arus, debit, percepatan, dan persamaan kontinuitas membantu kita memahami dan memprediksi perilaku fluida, sehingga kita bisa merancang struktur yang aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Tanpa pemahaman yang baik tentang kinematika fluida, perancangan bangunan air bisa gagal atau menyebabkan kerusakan yang signifikan. Sebagai kesimpulan, materi kinematika fluida yang kita pelajari hari ini sangat penting untuk perancangan berbagai struktur hidrolik. Kita telah mempelajari tujuan pembelajaran, pengertian kinematika fluida, garis arus, pipa arus, percepatan, debit, dan persamaan kontinuitas. Semua konsep ini saling berkaitan dan membantu kita memahami bagaimana fluida bergerak. Dengan pemahaman yang baik tentang kinematika fluida, kita bisa merancang bangunan air yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tapi juga aman dan tahan lama. Ini adalah dasar yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa teknik sipil yang ingin berkecimpung di bidang hidraulika dan teknik air. Demikian penjelasan panjang dan detail tentang kinematika fluida, khususnya garis arus, pipa arus, percepatan, debit, dan persamaan kontinuitas.
Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Silakan kirim pertanyaan atau ide diskusi melalui kolom komentar.